Pak Kementerian berbicara seperti ini juga, loh masyarakat udah tahu kok kalau Iya, Bilalnya siapa yo namanya? Bilal bin Robah. Dipakai ya mic-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ini kembali ke podcast saya dan sekarang saya mau mencoba menghadirkan format podcast yang baru, yaitu podcast keroyokan. Nah, ini podcast keroyokan. Karena yang akan kita bahas itu sesuatu yang ya sesuatu yang apa namanya? Publik gitulah, ya. Dipakai mic-nya. Dipakai mic-nya, kamu ngomong nanti nggak kedengeran. kasus yang sedang viral yang Ya. sedang diomongin oleh banyak masyarakat. Iya, yang Sekarang ini. sekarang tuh di kalangan bawah tuh ternyata jadi apa namanya? Polemik. Polemik, bener. Ada yang menghujat, ada yang membela, gitulah intinya. Tapi karena di sini kita ada berempat, saya penasaran gitu mau tanya ke kalian soal masalah ini. Soal tentang sebenarnya gini, intinya itu menurut kalian apa yang diucapkan oleh Kementerian Agama itu bener nggak? Gus Yakut Khalil Qomas itu membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Ya, silahkan siapa yang mau menjawab dulu? Ya, Kan sudah memegang mic. Oke, menurut dari pandangan saya ya, untuk Kementerian Bapak Yakut ya namanya ya, untuk beliau memberikan statement bahwa untuk azan ya, beliau mungkin ada yang memberikan masukan kepada beliau ya tentang azan menggunakan pengeras suara ataupun toa. Nah, kemudian dia pun memperhatikan agama yang lainnya yang bukan non muslim ya, ketika beliau itu memberikan memperhatikan agama yang non muslim ya. Nah, sehingga itu azan itu mengganggu bagi non muslim. iya non muslim. Sedangkan bagi umat yang non muslim itu yang memelihara anjing itu kan sudah diarahkan bahwa supaya anjing itu tidak berisik mengganggu tidak menggonggong, berisik gitu. tidak mengganggu umat muslim ya. Tetapi kalau di sini sih konteks saya sih itu bukan toleransi sebenarnya ya, tapi toleransi sebenarnya itu toleran ya. Toleran itu artinya membiarkan atau membiarkan Iya, umat sama-sama ketika menghormati ada gitulah. saling menghormati ya. Itu makna dari toleran ya, toleransi. Kalau dalam KBPI itu Iya, nah itu itu kan membiarkan ataupun saling menghormati ketika tidak menghalang-halangi ketika ada orang lain beribadah. ya orang yang beribadah di sini. Nah, di situ apalagi beliau menambahkan statement ibarat Gonggongan anjing itu aja kalau sudah malam tidak boleh majikannya menyuruh Iya, supaya supaya tidak menertibkan anjingnya gitu. menertibkan anjingnya tidak berisik. Berarti gitu. itu intinya Gus Yakut tuh membandingkan suara azan dengan suara anjing gitu enggak? Intinya itu. Intinya sih kalau dari saya sih Iya, kalau dilihat dari video keseluruhannya gitu ya. keseluruhannya Iya. iya bisa iya. Bisa iya. Iya. Tapi kenapa bisa iya? Iya. Karena si Gus Yakut ini Memang menganalogikan gitu, mengibaratkannya. anjing itu seperti itu. Tapi enggak, kalau dilihat dari videonya tuh ternyata Gus Yakut sama sekali tidak menyebut kata azan satupun. Iya, Lihat videonya enggak sih? Jangan-jangan enggak. Secara full sih saya enggak, hanya cuplikan ya. Cuplikan yang udah dipotong-potong itu. Ya, kalau pandangan saya sendiri meskipun beliau tidak Iya, tidak mengucapkan kata azan, tapi itu bukan toleransi sebenarnya menurut saya. Karena toleransi itu sebenarnya itu kita membiarkan itu soal ya sudah. pengaturan itu.
suara toa. Iya, itu Kalau bukan bentuk toleransi gitu. iya, misalkan Itu berarti misalkan apa? Bukan toleransi tapi ya bukan toleransi, maksudnya seharusnya membiarkan, apalagi itu Kementerian Agama ya yang memberikan statement. Seharusnya ya membiarkan azan itu dikumandangkan dengan toa, suara ya yang pengeras suara. Karena kalau saya sekenceng-kencengnya nggak apa-apa berarti. yang emang harus dikumandangkan dengan sekencang-kencangnya. Kenapa? Tetapi kalau di contoh aja ya, misalkan di Eropa sana, Iya. itu kan kalau ada apa di Inggris Perayaan aja, iya. di Inggris saya pernah dengar di Stadion Wembley itu Iya. kalau azan itu dikumandangkan sudah diperbolehkan. Iya, dikumandangkan dengan pengeras Apalagi suara di situ. apalagi di situ lafaz Allah ya. Mm-mm. Azan Apalagi itu di kan Indonesia yang emang lafaz sudah Allah, budaya yang gitu ya. Ya, banyak Sudah budaya mayoritasnya Muslim ya. eh, Apalagi itu kan azan itu kan termasuk lafaz Allah. Kalau seseorang itu tidak menyukai dengan azan itu berarti ada sesuatu ya di hatinya. ya ada kelainan Ada gitulah. kelainan, bisa jadi ya yang nggak suka menyukai azan itu hanya Setan. setan itu. Oh, Nah, gitu. kalau di dalam hadis itu katanya Nabi Muhammad pernah berkata itu bahwa setan itu akan lari ya dari Kalau Madinah dengar azan. iya, dari Madinah kemana itu ya? Itu lari terbirit-birit kalau mendengarkan azan. Nah, Gitu. sedangkan kalau non muslim aja, kalau non muslim itu banyak yang toleransi kepada umat muslim ketika ada yang membacakan ayat-ayat di Al-Qur'an ya. Itu banyak yang menyukai. Oh gitu. Tuh. Jadi Dari kalian berdua ada pandangan nggak? Ada itu pendapat lain gitu? Ada. Ente dulu. Saya dulu. Oh, Gus, ini menjadi polemik untuk masyarakat ya. Pastinya ada yang pro dan ada juga yang kontra. Untuk videonya sih terus terang saja saya udah hanya sekilas. Jadi saya mengomentari terus terang ya apa yang saya dengar aja ya. Gitu aja. Ini kan sebenarnya untuk Pak Kementerian sendiri ya. iya. Pak Gus Yakut ini kan sebenarnya ingin mengatur benar, Mengatur kebisingan. mengatur suara agar di musolah itu atau masjid-masjid itu tidak terlalu, maksudnya yang iya kan, karena Gus Yakut ini tetangganya lingkungannya katanya itu banyak orang-orang yang non muslim, kekhawatiran Gus Yakut ini kan barangkali tetangga itu mengganggu tangga-tangga yang notabene itu bukan non muslim. Kalau saya sendiri memang di lingkungan saya, di rumah saya itu kebanyakan muslim. Saya sendiri terus terang nggak sama sekali itu tidak terganggu dengan suara-suara adzan, suara orang tadarus, suara orang yang misalkan lebaran. Intinya suara-suara dari musola gitu. Iya, Sampai kalau saya tidak pernah sendiri terganggu. saya tidak pernah terganggu, malah saya merasa bahwa oh ini udah adzan, berarti ini udah duhur. Iya. Itu buat pertanda saya kan, kalau Iya. ya meskipun saya jarang jamaah, Iya. tapi kan buat pertanda oh ini udah Udah duhur, masuk sholat gitu ya, sudah waktu sholat. Iya, jadi intinya Cuma yang saya iya, komentari iya. ini ya, ini mohon maaf ini mm-mm, ini kok bahasanya analogikan sama seperti anjing, tolong lah jangan pakai bahasa itu gitu. Karena kan kita warga negara Indonesia ini kan banyak sekali ragamnya. Iya. Pasti ada yang nggak suka, ada yang suka. Makanya kita kalau misalkan kita sebagai seorang sebagai public figure atau orang yang berpengaruh, kalau mengucapkan kalimat-kalimat ya harus berhati-hatilah, karena banyak sekali orang-orang yang mudah tersinggung. Iya, Orang-orang yang mudah tersinggung. Awalnya kan banyak sekali kan di Indonesia, ada yang ini, ada yang keras, ada yang santun. Ya, tapi kalau dilihat dari videonya, ini saya informasikan, Gus Yakut tuh sama sekali tidak menyebut suara azan.
Jadi tentang suara-suara bising itu ya salah satunya misalnya suara anjing. Gus Yakut juga mengatakan di situ ada juga suara-suara dari truk, dari mesin gitu. Itu cuma sedang menggambarkan misalnya suara-suara bising gitu. Jadi tidak ada sama sekali sebenarnya apa yang apa namanya katanya membandingkan iya dengan suara azan tuh nggak seperti itu. Sebenarnya kalau Seperti dilihat dari videonya itu Gus Yakut sedang membicarakan tentang suara-suara bising. Itu misalnya kayak suara anjing, suara misalnya apa? Suara-suara mesin, suara itulah itu harus ada yang ngatur gitu. Cuman emang waktu itu konteks yang apa itunya tuh surat edaran tentang pengaturan apa penertiban suara-suara toa pengeras suara gitu. biar nggak Iya. terlalu keras Jadi gitu iya maksudnya. jadi kalau menurut saya sih jadi karena ada kesalahpahaman dari kelompok-kelompok di luar kementerian itu akhirnya yang mengatakan kalau Gus Yakut waktu itu tuh membandingkan suara azan tuh diibaratkan seperti suara anjing padahal nggak sekeji itu kalau dilihat dari Nggak, mana mungkin lah videonya. orang saya tahu Gus Yakut Tahu agama tahu gitu ya. agama, Sebenarnya tahu iya. dari Bapak saya Ya udah sendiri. gini aja wis. Intinya itulah itu nanti tergantung apa ya opini masing-masing kan beda-beda ketika menonton video itu tanggapannya seperti apa beda-beda. Tapi intinya gini aja wis menurut kalian gini ya. Barangkali mau ngasih. Ini ada orang lagi. Oh ini belum. belum. Oh iya ya. Oh iya. Kirain ayo kenal. Iya. Iya oke. Namanya siapa ya? Mr. X. Oh dia maunya Mas. Jadi awalnya gimana kok bisa ketagihan gitu? Awalnya gimana? Ketagihan apa? Lah Mr. Action yang itu kan pakai boraks. Wah, bukan. Formalin. Oh iya formalin Formalin. gitu. Jadi tadi pertanyaannya gimana? Iya gini, Gus Yakut kalau dari video itu yang beredar atau yang rame di apa masyarakat itu katanya menista azan gitu. Katanya menyamakan antara azan dengan seperti gitu gonggongan anjing gitu. Kalau yang sampean tangkap tuh apa? Ya, dari video itu, Kalau iya. yang saya tangkap sih, tadi yang dibicarakan Mas sebelah saya siapa namanya? Saya, Iya, idih belum kenal. Mr. X kali ya. Apa? Papen. Yes. Saya juga setuju dengan perkataan Papen tadi. Saya ada temennya nih. Oke. Kan maksud Gus Yakut itu kan semisal kan ya, semisal ada orang minoritas Yes. yang hidupnya dekat dengan masjid Iya. dan pengeras Semisal suara. ada orang minoritas yang jumlahnya sedikit gitu. Iya, Ya yang minoritas sedikit minoritas dong. sedikit. Minoritas non muslim ya. Iya. Non muslim yang Eh, di masjid ya, Pak. ya yang Ya, iya gitu. tempatnya tuh dekat dengan masjid, Iya. dengan musola yang ada toanya. Iya. Mm-mm. Maksud Gus Yakut kan supaya untuk pengeras suaranya itu kan dikontrol kan. Dikontrol supaya tidak menyebabkan kebisingan. Oke. Kalau yang muslim mungkin nggak menanggapi bising, mesti suka lah Mm-mm. karena masjid-masjid jadi hidup, Iya. ramai. Oke. Tapi kan nggak tahu kan yang non muslim karena mungkin di rumah juga ada kegiatan lain, Iya, oke. apa nonton TV apa gimana ya. Iya. Jadi intinya Jadi kan itu kan pertama yang minoritas non muslim. Iya. Non muslim minoritas yang tinggal di sebelah masjid. oke. Terus keduanya kan Gus Yakut memisalkan lagi yang muslim tapi minoritas dikelilingi di lingkungan yang non non muslim. muslim. Di lingkungan non muslim ketika di situ dimisalkan kan Suara-suara memelihara anjing itu. suara anjing. Ah iya. Suara anjing supaya enggak Mengganggu. kebisingan. Iya. Jadi itu untuk sebenarnya itu untuk dua Iya, dua konteks yang berbeda kan? dua konteks Iya. yang berbeda. Iya, betul. Jadi menurut saya ya untuk kebisingan-kebisingan yang misal yang dimisalkan gonggongan anjing itu ya terlalu melebar lah. Iya, Terlalu betul melebar sekali. ya. Terlalu melebar. terlalu iya liar gitu ya. Terlalu iya. Jadi kalau yang mau memisalkan ya yang lebih ringan-ringan saja karena kan di sini kebanyakan muslim.
Sedangkan kan kalau anjing kan ya sudah jelas diharamkan di muslim kan ya. Ya, Tapi saya- untuk ya lanjut. Tapi untuk ini kan sedang mengatur pengarah suara ya. Atau kalau kita lihat di negara-negara lain kan Arab Saudi sendiri kan benar-benar mengatur ya. Iya, Arab Saudi juga ada peraturannya Peraturan kalau kalau selain daripada adzan itu nggak nggak boleh boleh digunakan iya. Memang Eh. kalau di Indonesia toa-toa di masjid atau musola itu kalau selain buat azan emang buat apa? Tahriman kan ada juga. Tahriman, Tahriman kalau misalkan tadarus, setiap terus jam 3 pagi iya. misalkan kan mereka tahriman atau enggak gini wes. mereka Di membangunkan antara musola. kalian bertiga ini ada nggak yang rumahnya dekat musola? Dekat. rumahnya dekat musola Cuma dan dekat. masjid. Iya, Dekat. iya. Itu nggak pernah merasa terganggu Ya enggak lah, saya kan muslim. Saya muslim. karena itu. Atau sebenarnya gini, kalian tuh pernah merasa terganggu, cuman mau protes kalian takut dosa aja gitu. Enggak sama sekali saya enggak merasa terganggu kalau misalkan malah saya bahagia Mas. Ya Allah alhamdulillah Islam itu masih Disuarakan masih, gitu. Masih Oh. ramai, masih banyak. Malah saya mengapresiasi sekali untuk orang-orang yang suka adzan ya. Oh iya. Orang-orang yang suka membangunkan orang pagi-pagi. Ya Allah, ini ibadah yang sangat luar biasa sekali. Saya Oke, apresiasi. jadi intinya kalian setuju nggak dengan adanya pengaturan skor? bukan pengaturan skor. Maksudnya adanya peraturan ini, apa namanya? Ditertibkan suara toa gitu. Kalian setuju atau enggak? Wis itu aja wis. Setuju atau enggak? Iya. Gimana? Jadi, Suara toa itu diatur gitu. Jangan terlalu kenceng. Itu setuju nggak? kalau saya sendiri tidak setuju Kenapa? ya. Tidak setuju Karena- atau setuju? Tidak setuju Tidak kalau setuju, berarti- diatur Iya. atau dikecilkan. Dikecilkan gitu. Ya, saya Enggak. tidak setuju. Karena Karena itu ya azan itu hanya untuk penanda, misalkan ya ketika ada orang bekerja ya di pasar ataupun di jalan, iya itu biar Itu kan kedengeran biar gitu kedengeran. kan. Oh, Iya. ini mendekati waktu Tapi kalau azan mengganggu zuhur. non muslim gimana? Kalau untuk mengganggu non muslim saya rasa tidak ya, ketika jadi tadi kembali ke toleransi ya, makna dari toleransi itu kan harusnya membiarkan, harusnya ketika ada non muslim misalkan gereja ya, Oh, waktu kalau berarti gini. Natal Kalau iya, waktu misalnya Natal, ada non muslim yang Natal. merasa terganggu dengan suara azan yang kenceng, itu berarti seharusnya non muslim yang toleransi ke Islam dong gitu. iya harusnya. Oh, gitu. Sama seperti ketika non muslim ya, mohon maaf, non muslim ketika melakukan ibadah itu kan kalau di gereja-gereja besar kan loncengnya kan besar banget. Iya. Iya. Apakah Orang Islam- seorang muslim terganggu? Oh. Tidak kan? Artinya seorang muslim kita kan hanya membiarkan ya, tetapi tidak merasa terganggu. Harusnya begini. Apakah kita seperti itu kan tidak? Oke, iya. Jadi yang namanya kembali kepada definisi dari toleran itu hanya membiarkan ya, kita menghormati Iya. ketika ada Intinya tidak mempersulit. tidak mempersulit ketika ada orang yang mau dari agama beribadah. lain itu mau beribadah intinya Iya itu. begitu. Oke. Itu makna definisi dari toleransi. Toleransi. Kalau Inza gimana Za? Setuju nggak Za? Setuju nggak? Pengarah Kalau suara musola diatur. Diatur gitu. Kalau dikecilkan sih, Ya dikecilkannya itu kan yang penting jangan sampai 100 dB gitu. kalau menurut saya ini masyarakat juga udah tahu ya Iya. masalah besar kecilnya kan pastinya yang pengurus musolanya kan atau masjidnya kan pasti tahu wah ini kebesaran, wah ini kekecilan. Iya. Mereka udah pada tahu Hmm. kalau misalkan ini sepertinya kurang keras, ini Iya. apa? Sepertinya menurut saya Nggak usah diatur lah nggak gitu. usah diatur-atur, masyarakat udah Tahu gitu. iya. Oh. Yang gitu. menjadi masalah kan sebenarnya menurut saya juga Pak Kementerian berbicara seperti ini juga loh masyarakat udah tahu kok kalau misalkan kekerasan, kalau misalkan Terlalu ya nanti kan kencang gitu. masyarakat yang lain juga akan menyesuaikan. maksudnya masyarakat yang lain juga pastinya Pak ini kekerasan Pak yang tanpa harus disebutkan masyarakat juga udah tahu. Masyarakat lain tuh siapa? Ya sekitar Yang lingkungan non-muslim. musola itu yang muslim atau bukan yang non muslim misalkan Oh, kekerasan bisa juga tahu sendiri gitu. bisa tahu Oh, sendiri. gitu. Pak Oke. Kementerian nggak usah berbicara seperti itu pun ini sudah Tahu masyarakat gitu, udah pada udah tahu. tahu. Jadi kalau apalagi ini mohon maaf sekali kalau disama-samain
dengan kalimat-kalimat yang terlalu keras itu kan, Iya. yang nggak setuju terus Iya. terang saya nggak setuju. Tapi itu sama gini, dengan anjing. peraturan tentang penggunaan toa itu ternyata bukan hanya di Kementerian Agama periode ini saja. Itu kan peraturan toa itu ternyata sudah dari tahun 70-an. Udah ada aturannya. Dan memang dari awal itu untuk pelanggarnya gitu tidak dikenai sanksi. Jadi perlu nggak sih sebenarnya ada aturan toa kayak gitu? Sebenarnya itu udah ada dari tahun 70-an. Iya, menurut saya tadi masyarakat udah nalar, Oh, intinya udah itu ya. nalar, nggak perlu Atur gitu. diatur, masyarakat udah tahu sendiri. Tapi kalau penggunaannya kalau hanya untuk azan atau untuk di luar azan gitu boleh nggak? Dengan suara yang kenceng gitu, misalnya tadarus gitu. Ya kalau terlalu kenceng, ya kita harus tahu batasan-batasan lah. Kalau misalkan melewati jam 12 malam misalnya ya, jam Iya. 11 malam kan, ya sebaiknya kan dikecilin, atau kalau enggak ya pakai mic dalam masjid aja. Kan banyak orang yang Tapi kalau istilahnya misalnya azan atau tadarus di siang hari lah gitu misalnya, bulan puasa gitu, misalnya dia kenceng gitu azan atau ngaji gitu, tapi mengganggu non muslim gimana? mengganggu non muslim. Iya, sama dengan Anggit. Berarti giliran kita yang nuntut mereka harus toleransi gitu. Masyarakat, seperti bilang Mas, masyarakat itu udah tahu. Maksudnya ini balik lagi ke orang yang ininya Mas, balik lagi orang yang tadarus itu. Iya, Kalau misalkan di sekitarnya itu ada non non muslim. muslim, ya dia kan lebih tahu lah, lebih berhati-hati, mungkin lebih bisa dikecilin atau Oh gitu. Berarti perlu diatur dong. perlu diatur Tadi kan. katanya nggak setuju. Gimana sih? Maksudnya Soalnya gini, ada kasus. maksudnya Ada kasus yang memprotes toa ya, non muslim, iya. ibu-ibu. Dia protes. Ada yang protes. Ada Mm-mm. dulu udah lama. Dan tapi akhirnya justru ibu-ibu itu dipenjara 8 bulan atau berapa bulan gitu. Ada 2 bulan atau berapa lah, intinya akhirnya dia yang salah gitu. Dengan biasalah penistaan gitu. Itu gara-gara protes suara toa. Maksud saya nggak setuju tadi itu bukan karena pengeras suaranya itu harus segini segitu, enggak. Yang nggak setuju itu saya tadi perkataan tadi yang disamakan dengan Anjing. itu yang saya nggak setuju. Bukan, ini kan yang beda lah. tadi kita kan saya juga. bilang kalau misalkan dikeras atau enggak itu kan Iya. pihak dari musola itu udah tahu, banyak yang tahu. Kalau nggak tahu gimana? Kan nggak Ya, semuanya. Mungkin harus ada aturan kan berarti? Iya, harus ada aturan. Memang harus. Anda fleksibel sekali ya. Enggak, maksudnya kalau enggak gini. Kalau misalkan terlalu keras ya memang harus diatur. Iya, ini kan emang tadi pertanyaannya itu terlalu keras. Lagian kalau misalnya azan nih, misalnya di lingkungan kita lah, kita ngomong kita aja wis ya, azan dengan masjid yang suaranya kenceng-kenceng, itu buat apa? Kan masjid di sini kan banyak, deket-deketan gitu. Iya, radiusnya kan nggak jauh banget. Jadi misalnya dari musola sini azan itu sampai ke musola, 2 musola berikutnya tuh suara speaker di sini masih kedengeran. Lah iya kan? Iya. Kalau misalnya azan serentak gitu, kan berarti polusi suara itu emang berarti. Maksudnya bagi non muslim itu ya jelas mungkin terganggu gitu. Kali ini kayaknya sama deh guys statementnya saya. Tapi saya karena ini apapun pendapatnya orang ini nih ya, saya mau beda gitu. Coba saya mau kalau untuk pengaturan memang semua butuh pengaturan. butuh pengaturan. Iya, semua butuh pengaturan. Kalau nggak Termasuk skor. kalau skor Skor memang perlu diatur juga. kalau gitu. skor diatur kan Nggak ada seru yang ya malah ya. dirugikan, kan ada yang dirugikan. Iya. Tapi kalau suara azan itu emang perlu itu enggak sih? Kan tadi konteksnya Pengeras suara ya. Yakut bukan membahas azan kan? Bukan, iya, tapi Membahas intinya pengeras. toa gitu ya. Pengeras suara toa. Iya, itu emang
perlu diatur penggunaannya dan volumenya gitu, perlu atau tidak? Ya perlu. Kenapa? Ya semua kan butuh diatur supaya suaranya lebih enak didengar di kuping. Terlalu keras juga nggak enak kan ya. Kalau yang dikhawatirkan Gus Yakut kan Iya. jikalau nanti ada yang terganggu masalah suara speaker tadi. Kita nggak Iya. menyebut adzan dari tadi ya. Memang iya. Iya. Bukan azan lah Cuma kan misalnya. Anda kan tadi dari tadi azan mulu. Iya, karena mereka emang itunya azan, arahnya ke azan terus sih. Kalau saya arahnya nggak azan, soalnya Tapi di lebih ke speaker penggunaan toa iya, ya. di musola, di masjid itu speaker itu bukan hanya buat azan. Iya, Iya, buat Bisa buat apa? tadarus, buat Tadarus. tadarus kan buat ngaji anak-anak. ngaji anak-anak, terus ada juga yang buat latihan rebana kan ya. Iya. Kalau Buat latihan pengumuman itu sih, kalau misalnya ada orang meninggal gimana? kalau pengumuman buat orang meninggal, Iya. ya diatur supaya Dia- lingkungan sekitar bisa Cukup gitu mendengar lah. cukup iya. Ya, cukup mendengar Iya, gitu. nggak usah terlalu bising gitu. Apalagi kalau pengumuman sudah tengah malam, Iya. iya kan belum tentu langsung dikuburkan. Besoknya juga bisa pengumuman lagi. Oh iya. Ya berarti kan Ya bukan masalah langsung dikuburkan atau tidak, tapi kalau tengah malam itu takutnya kan mengganggunya itu bukan lagi soal beda agama gitu, tapi Iya, iya. anak bayi juga kan kalau tengah malam tiba-tiba kedengeran suara toa yang Iya, kenceng kan. lagi sunyi-sunyinya kan iya kaget gitu. kaget nanti kan bisa nangis ya. Iya. Iya. Dan itu ya takutnya kan ya berarti mengganggu orang. Tapi gini, saya pernah dengar juga di kitab nggak tahu namanya kitab apa, saya juga cuma dapat sharean dari mana lah gitu. Itu katanya sebenarnya hukum menggunakan toa sendiri dalam Kan ada Islam 3 kan ya. Iya, yang kan sebenarnya masalah. mubah Iya, kan ya. Mubah, Mubah. makruh. akan jadi makruh itu kalau sampai mengganggu orang telinga, tidur. telinga. Iya, misalnya ada Mengganggu orang telinga. tidur terus ada orang azan ternyata mengganggu gitu. Iya. Itu katanya hukumnya makruh. Tapi bisa juga jadi haram. Itu kalau penggunaan toa walaupun di musola dipakai untuk azan ataupun buat ngaji itu, tapi kalau sampai memekakan telinga gitu, sampai Iya, sampai telinga sakit gitu. iya itu jadi Telinga haram. Jadi kalau sekarang kita azan, kita ngaji, kita pakai itu toa itu ternyata hukumnya mubah-mubah aja, nggak ada sunnahnya, nggak ada itu. Jadi sekedar budaya saja, mempertahankan budaya. Kita sudah terbiasa menggunakan pengeras suara, cuma itu aja. Berarti kalau gitu sebenarnya nggak usah pakai toa juga nggak apa-apa ya Ya emang, kalau azan. dari awal orang azan juga nggak pakai toa kan? Memang nggak ada toa. Memang waktu itu nggak Ayo, ada toa. siapa yang pertama kali azan? Ayo, Yang pertama Bilalnya Bilal siapa? bin Bilalnya. Robah. Ya Bilalnya siapa yo namanya? Bilal bin Robah. Blunder. Bilalnya putra Robah kan. Inza nggak tahu. Ya kalau ditanya soal itu bapaknya. Bapaknya Bilal siapa? Bukan. Bapaknya Umar. Nggak tahu. Bapaknya Umar bin Khattab. Bapaknya Umar bin Khattab. Udah tahu. Sudah saya tanyain. Kalau untuk pengaturan saya setuju. Oke. Iya, soalnya semua butuh pengaturan supaya lebih seimbang. Oke. Biar semuanya berjalan Seimbang. Iya. Sejajar gitu. Iya, oke. Iya, nggak terlalu bising, Iya. nggak mengganggu. Itu Oke, jadi gini, kalau misalnya nanti ada umat Islam yang merasa terganggu oleh suara dari ibadahnya non Muslim, bisa iya. Hindu atau Kristen atau yang lain gitu, kita boleh itu ya menyampaikan aspirasinya lewat Kemenak. Nanti Kemenak agar bisa itu juga memfasilitasi gitu, mungkin. Kalau untuk aspirasi atau kritik kan semua boleh kan ya? Iya. Ya bisa. Iya kan berarti umat Islam tuh boleh itu kan menuntut keadilan gitu. Misalnya, ya saya terganggu nih sama suara ritual ibadahnya orang itu. Ya kalau terganggu bisa lapor. Iya kan gitu kan. Iya, bisa Nanti lapor. ditertibkan gitu. Iya, Oke. bisa. Kan supaya lebih teratur loh. Iya, oke. Ya udah, gitu aja ya. Jangan terlalu lama. Oke, gitu aja. Itu tadi opini-opini kami semua yang saya rasa tidak penting-penting amat. Jadi ya mohon maaf kalau ada kesalahan. Gitu aja ya. Ya cukup ya, kira-kira cukup. Kita ganti pembahasan.
Oke. Ya udah, ini soal azan kayaknya Bukan azan tidak ya. ada solusi. Jangan bilang azan terus. Soal pengeras suara. Pengeras Iya, suara. pengeras suara. Jadi Iya. jadi didengar orang itu lebih luas pengeras suara, bukan menuju ke azan terus gitu. Oh gitu. Iya. Ya udah. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ento kayaknya keberatan sekali sih dengar azan. Enggak keberatan. Itu tadi protes-protes terus. Kan tadi kalau Tapi azan ini udah selesai. Tidak memiliki. Oleh kawan